Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian semua? Apakah semua sehat? Sehat, Ibu. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta satu orang pimpin doa untuk kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati dan bagi kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik yang sudah memimpin doa. Sebelum Ibu memulai mata pelajaran, coba lihat di samping kiri kanan di bawah lantai itu apakah ada sampah. Kalau ada, bisa ambil, kemudian selesai pelajaran baru dibuang ke tempat sampah. Oke, akan lihat di samping kiri kanan, senyum karena ini baru masuk semester yang baru, jadi harus mengawali pembelajaran itu dengan semangat. Oke. Sebelum itu Ibu tanya, semua hadir hari ini atau ada yang tidak hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Yusti dan Yon. Kenapa mereka berdua? Sakit. Oh, Ibu harap kalian yang hadir hari ini tetap jaga kesehatan agar kita bisa berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Senyawa hidrokarbon. Oke. Kalau gitu kita beri aplaus untuk Adik Daud. Ya, betul sekali Adik Daud. Di semester yang baru ini kita akan belajar bersama-sama tentang senyawa hidrokarbon. Nah, pada senyawa hidrokarbon tentunya ada tujuan pembelajaran, namun sebelum Ibu menampilkan tujuan pembelajaran di semester yang baru, Ibu mau kita sama-sama melihat video berikut. Nanti Ibu akan kasih video, kalian harus amati apa yang terjadi dalam video tersebut. Anak-anak bisa kalian amati apa yang terjadi dari truk tersebut. Oke, semua sudah saksikan kan video ini? Di situ apa yang terjadi dengan truk tersebut? Mengeluarkan asap. Ya, betul sekali. Kalau begitu tepuk tangan dulu yang sudah menjawab benar tadi. Oke, pada truk tersebut itu dia mengeluarkan asap. Nah, kenapa truk tersebut bisa mengeluarkan asap? Nah, pada video tersebut kita akan kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Nah, Ibu minta satu orang untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menganalisis reaksi pembakaran hidrokarbon melalui kegiatan praktikum sederhana dan kerja kelompok dengan benar. Ya, betul sekali. Karena tujuan pembelajaran kita itu akan melakukan praktikum sederhana dengan kerja kelompok yang benar. Di sini Ibu ingin membagikan menjadi 2 kelompok, di mana yang sebelah sini kelompok 1 dan yang sebelah sini kelompok 2. Dan Ibu akan membagikan LKPD. Nanti di dalam LKPD itu ada berisi tentang prosedur kerja praktikum kita pada hari ini. Jadi ini untuk LKPD untuk kelompok 1 dan ini untuk LKPD kelompok 2. Nah, kalian bisa buka LKPD-nya. Di situ ada, nanti kita akan sama-sama praktikum sederhana tentang pembakaran hidrokarbon, di mana ada 2, itu ada gula dan garam. Di mana kelompok 1 nanti akan praktikum tentang gula dan kelompok 2 akan tentang garam. Kalau begitu Ibu kasih waktu selama 5 menit. Baik, karena waktunya sudah sampai 5 menit, di sini Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil praktikum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk fenomena yang kami amati, kami mendapatkan perumusan masalah yaitu bagaimana proses pemanasan dapat menyebabkan roti atau gula mengalami perubahan warna menjadi hitam. Untuk hipotesisnya, menurut kelompok kami, gula berubah hitam karena gula mengalami karamelisasi dan pembakaran ketika dipanaskan pada suhu tinggi. Pada suhu meningkat, gula terurai menjadi karbon sehingga warnanya berubah. Pada hipotesis 2, tidak, karena garam hanya meleleh pada suhu sangat tinggi tanpa mengalami proses pembakaran. Pada hipotesis 3, karbon hasil dari pembakaran tidak sempurna pada bahan
yang mengandung senyawa organik. Adapun hasil pengamatan yang kami dapat yaitu pada tahap pengamatan kondisi awalnya hasil pengamatannya itu padatan. Yang kedua, saat mulai dipanaskan 30 detik pertama menghasilkan sedikit mencair. Tahap pengamatan yang ketiga, saat lanjut dipanaskan 1-2 menit menghasilkan pengamatan meleleh. Yang keempat, perubahan warna atau urutan warna yang muncul menghasilkan coklat. Yang kelima, kondisi akhir atau setelah dipanaskan lama menghasilkan warnanya coklat, tekstur meleleh, bentuk padatan atau membeku. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, betul sekali ya, pada proses ini pembakaran gula itu nanti dia dari padatan berubah menjadi cairan, dimana ketika kalau kita diamkan lagi gula yang sudah cair itu dia akan kembali menjadi padatan, hanya dia tidak seperti semula lagi seperti padatan yang bulat-bulat, tetapi dia akan secara mengeras secara keseluruhan. Untuk itu Ibu minta untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil praktikumnya di depan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan fenomena di atas, kami dapat dituliskan rumusan masalah yang akan kami selidiki, yaitu apa proses kimia yang terjadi pada bahan makanan seperti roti dan gula sehingga mengalami perubahan warna saat terkena panas tinggi. Baik, hipotesis yang kami dapat yaitu hipotesis pertama, gula mengalami pemanasan berlebihan sehingga terjadi proses karamelisasi dan kemudian pirolisis. Yang kedua, garam tidak berubah warna karena garam merupakan senyawa organik yang tidak mengandung karbon. Dan hipotesis yang ketiga, zat hitam yang terbentuk merupakan karbon hasil penguraian senyawa organik dari gula ketika dipanaskan. Gejala ini muncul sebagai sisa hasil pembakaran tidak sempurna. Baik, hasil pengamatannya yang pertama yaitu kondisi awal sebelum dipanaskan tidak ada perubahan. Setelah mulai dipanaskan 30 detik pertama belum juga ada perubahan. Setelah lanjut dipanaskan 1-2 menit tidak ada perubahan. Setelah perubahan warna, urutan warna yang muncul yaitu dilihat dari perubahan warna tidak ada. Ya, kondisi terakhir setelah dipanaskan lama, yang pertama warna putih atau tidak ada perubahan, teksturnya tetap, bentuknya tetap padatan karena tidak mencair. Oke, baik, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 2. Ketika kita membakar garam itu, garamnya itu tidak akan mencair, berbeda dengan gula. Gula itu karena dia mengalami karamelisasi. Nah, berikut Ibu akan jelaskan sedikit tentang pembakaran hidrokarbon seperti yang kalian sudah lakukan tadi, praktikum sederhana tentang gula dan garam. Di sini kita sama-sama lihat pembakaran hidrokarbon itu adalah reaksi kimia antara senyawa, yaitu berbasis karbon dengan oksigen, yang dimana nanti itu akan menghasilkan energi berupa panas. Jadi kalau kita membakar segala sesuatu begitu, pasti kita akan merasakan panas di tubuhnya kita kan. Nah, reaksi ini juga merupakan salah satu reaksi oksidasi yang paling banyak terjadi di kehidupan sehari-harinya kita, dan juga untuk meningkatkan tingkat efisiensi dari suatu sumber energi itu sendiri. Kemudian pada pembakaran hidrokarbon itu dibagi lagi menjadi 2, di mana ada pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna. Di sini kita sama-sama lihat untuk pembakaran sempurna. Nah, pembakaran sempurna itu dapat terjadi ketika oksigen tersedia dalam jumlah yang cukup. Jadi kita bisa langsung bayangkan untuk pembakaran tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti lawan dari pembakaran sempurna. Ya, betul sekali. Nah, sehingga seluruh atom karbon ini dia berubah menjadi karbon dioksida, dan seluruh atom hidrogen itu nanti akan berubah menjadi air.
Nah, pada kondisi ini api yang muncul itu biasanya lebih bersih, dia berwarna biru dan menghasilkan panas. Nah, api yang dihasilkan itu bisa kalian lihat pada ada elemen api itu dia seperti di kompor gas atau mesin yang terawat baik. Sedangkan kalau pada kompor yang tidak terawat baik biasanya nyala warna kompornya itu warna apa? Ya. Ya, berarti dia bukan contoh pada pembakaran yang tidak sempurna. Kalau pembakaran sempurna itu dia menyalakan warna apinya itu berwarna biru seperti yang ada di gambar. Nah, untuk pembakaran tidak sempurna tadi betul yang kalian sudah sampaikan, dia itu pembakaran yang terjadi ketika oksigen tidak mencukupi. Jadi perlu kalian ingat itu kalau pembakaran sempurna dia itu oksigen yang cukup, kalau tidak sempurna dia tidak cukup. Itu inti dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, kondisinya ini juga dia sama menghasilkan karbon dioksida dan juga jelaga. Nah, jelaga ini nih kalau kalian merasa asing, dia itu berupa hitam. Kayak kalian praktikum tuh, kalian membakar gula, di bawah sendoknya itu ada berwarna hitam. Nah, itu dia yang bernama jelaga. Nah, api itu dia biasanya berwarna kuning atau orange. Nah, pada kalau sumbu kompor kalau kita tidak tarik dia akan menyalakan hasil warna merah. Sehingga dia itu kalau contoh kompor itu dia itu termasuk di pembakaran tidak sempurna. Kemudian di sini kita lihat kaitan dengan polusi udara dari pembakaran hidrokarbon. Nah, pembakaran yang tidak sempurna itu dia menghasilkan polutan yang berbahaya seperti karbon monoksida dan juga partikel jelaga, dan hidrokarbon tak terbakar dapat mencemari udara. Nah, pada gambar yang kalian lihat di sini juga kaitannya dengan polusi udara, dia akan mengganggu proses pernapasannya kita. Jadi pada pembakaran tidak sempurna itu dia juga bisa mencemari lingkungan di sekitar kita. Dan juga pemahaman mengenai pembakaran ini juga bisa membantu masyarakat atau membantu diri kita sendiri membuat pilihan yang lebih aman dan efisien terhadap penggunaan bahan bakar yang kita pakai. Oke, sampai di sini semua sudah bisa mengerti? Bisa, Ibu. Sebelum itu ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini maupun dari percobaan praktikum yang kalian sudah buat? Saya Ibu. Oke, untuk Adik Daud bisa? Bisa Ibu. Jadi tentang kesimpulannya tentang pemanasan gula meleleh berubah menjadi coklat lalu menghantarkan karena mengalami karamelisasi dan karbonisasi. Tentang pemanasan garam dapur, garam tetap putih dan tidak berubah karena tidak mengalami pemuraian saat dipanaskan. Ya, betul sekali. Beri aplaus dulu untuk Adik Daud. Betul sekali, tadi kita sudah sama-sama belajar. Nah, pada pembakaran gula dia itu menghasilkan jelaga, sehingga dia itu merupakan pembakaran yang tidak sempurna. Karena tadi itu seperti yang sudah dipengertian tentang pembakaran tidak sempurna. Namun sebelum itu di sini Ibu akan mengadakan kuis, tapi kuis ini nanti Ibu tampilkan. Nanti siapa yang bisa menjawab itu soal bisa angkat tangan, nanti dia mendapatkan skor. Maksud dari Ibu membuatkan kuis ini, Ibu mau pada pembelajaran hari ini tidak berakhir dengan sia-sia, tetapi kalian juga mendapatkan ilmu dari Ibu. Begitupun juga kalau ada yang tidak bisa menjawab, bisa lebih belajar lagi tentang materi hidrokarbon. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama. Oke, di sini ada yang bisa jawab. Pembakaran sempurna hidrokarbon akan menghasilkan produk berupa. Ada yang mau menjawab? Oke, untuk Adik Aldo kayaknya sudah mau menjawab, hanya ragu-ragu. Langsung saja menjawab. CO2 dan H2O. Kita coba cek ya jawabannya. Ya, betul. Beri aplaus untuk Aldo. Oke, kita next di soal yang berikut. Kendaraan bermotor yang tidak terawat mengeluarkan asam hitam pekat karena Pembakaran tidak sempurna karena kekurangan oksigen. kita cek ya jawabannya.
akan sempurna dari metana atau CH4. Ada yang mau mencoba? Mungkin Afif menjawab. Oke, kalau tidak ada yang menjawab, ya jawabannya C4 ditambah 2O2 menghasilkan CO. Yang berikut yang bukan merupakan produk pembakaran hidrokarbon adalah Aldo menjawab karbon monoksida. Salah. Kira-kira jawabannya oksigen. Oke. Berikan aplaus dulu. Selamat. Ini soal yang ke-5. Ayo, tadi yang dapat percobaan gula apa? Ini dia ada di NKPD. Saya Iya. kristalisasi gula. Kristalisasi gula. Ini pun Karbonisasi. Ya, tepuk tangan dulu. Berikut, faktor yang menentukan kesempurnaan pembakaran hidrokarbon adalah Ketersediaan oksigen. berikut gas karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Dia itu berbahaya karena dia dapat apa? Tadi itu ada di contoh. Aduh kan dia. Oke baik, karena kuisnya sudah habis. Di sini ibu harap kalian itu tetap mempelajari materi senyawa hidrokarbon. Kemudian di sini ibu juga mau memberikan tugas kepada kalian searching lagi lebih banyak tentang contoh-contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti kalian tulis di buku, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, sebelum itu satu orang pimpin kita dalam doa supaya kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Baik. Doa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.